Pada tutorial kali ini, kita akan membentuk landscape yang kemudian nanti akan kita sculpting dan kita kasih warna dengan paint teksturnya. Kita langsung aja mulai dengan map yang kemarin sudah kita bahas ya. Di sini saya mungkin akan mulai kosongan, jadi semua saya delete lagi, ulang, dan juga termasuk juga floornya. Karena kita nggak perlu floor lagi. Di sini kita akan bikin menggunakan landscape. Untuk masuk ke landscape, kalian ke bagian landscape. Nanti di sini kalian akan dimasukkan ke dalam mode pembuatan landscape, di mana kalian bisa atur dulu sebesar apa landscape-nya. Di sini secara default kita akan dibikin 63 x 63 yang sangat gede sekali ini. Oh my god. Tentunya kita kecilkan ya, antara 15:31, mungkin saya dipilih di 15 saja. Oke, 31 cukup kayaknya separuhnya. Ya agak pelin-pelan emang. Oke. Ya, jadi langsung aja kita create, dan dari sini dia akan langsung ngebikin landscape. Lalu dimulai dengan tools-tools yang sculpting ini. Pada dasarnya sculpting toolsnya itu paling sering dipakai ya sculpt, erase, smooth, atau flatten. 4 itu sih biasanya. Tool sculpt seperti namanya, dia akan membentuk sculpting, yaitu kita akan bikin permukaannya itu sesuai dengan kekuatan dari strength maupun size-nya. Size bisa kalian ganti dengan cara di sini atau menggunakan shortcut pada keyboard, yaitu kurung kurawal yang letaknya di dekat backspace. Nah, ini kalau kita pencet dia mengecil atau membesar. Lalu kalian bisa atur untuk strength-nya. Jadi kekuatan kliknya itu membuat dia mau seberapa klik dia langsung naik. Tentu saja kalian bisa bikin untuk ke bawahnya dengan cara menahan pencet shift, itu dia akan bikin ke bawah kayak gini. Dan kalau kalian mau erase, ya pertama erase, jadi dia akan reset kembali ke bentuk aslinya. Untuk smooth mungkin kita ke flatten dulu. Untuk flatten, dia akan mencari titik tengahnya di sini, karena dia akan bikin permukaan itu datar. Kalau udah di dataran seperti ini, biasanya pinggir-pinggirnya itu bakal agak sedikit kasar. Nah, ini ya kita butuh namanya smooth. Dengan smooth ini, jadi dia permukaannya bisa kita bikin lebih halus. Jadi kita bisa naik di sana lebih masuk akal lah ya. Kalau kayak gini kan aneh bentuknya kayak gini. Mungkin kalian bisa bikin dulu arena buat kalian nutupin sekelilingnya dengan di sculpting. Jadi kita bisa tutupin arenanya sekelilingnya. Oke, saya mungkin gini aja. Jadi nanti kita bisa tambah detail-detail lainnya kok dengan paint details. Sekarang paling kita akan kasih warna dulu. Untuk bisa lakukan paint, kita perlu punya materialnya dulu. Material di sini harus memiliki layer sehingga kita bisa memberikan warna-warna berbeda. Warna-warna tersebut kita bisa menggunakan tekstur, dan kita coba sekali ini mengambil tekstur dari Quixel Bridge. Dari sini kalau kalian pencet Quixel Bridge, dia akan pop up window seperti ini. Biasanya kalian akan diminta login untuk bisa masuk ke Quixel, tapi di sini sekarang kelihatannya Quixel dan FAB sudah mau merging ya. Nanti mungkin webnya ini disatuin di FAB, tapi saya coba stay here. Nanti mungkin akan ada sedikit perubahan kalau kita masuk ke FAB. Di sini kita akan mencari surface, yaitu permukaan yang tadi seperti bilang. Mungkin kita cari download 3 buah ya, yang mungkin grass warnanya hijau. Pada saat kalian mendownload, yaitu ada pilihan quality, medium, low, high, high ataupun highest. Semakin tinggi kualitasnya tentu size-nya akan semakin besar. Saya ambil di medium saja, saya download. Minimal ambil 3 lah ya, yang rumput, mungkin berbatuan di ground. Sini ada ground atau rock ya. Nah, mungkin yang ini saya download, dan juga mungkin pasir, mungkin di pasir, di beach. Habis download itu jangan lupa di add lo ya. Download itu berarti cuma masuk ke dalam lokal. Kalau kalian nggak add ya dia nggak akan masuk. Kalau di add baru dia masuk ke dalam project kita. Dan kalau tadi kalian udah nyarinya panjang kemana-mana, scroll, kalian lupa tadi yang mana yang udah kalian download, dia masuk di dalam lokal kok. Di dalam lokal ini udah kelihatan apa aja yang udah pernah kalian download. Jadi sini ada wild grass yang udah saya download, saya add, belum saya masukin tadi. Dan juga mungkin efek bebatuannya ini rocky ground ini saya masukin juga di sini. Jadi sekarang kita udah punya 3 buah tekstur yang nanti bisa kita pakai untuk menghias landscape kita. Tapi tentunya kita nggak menggunakan material dari yang 3 itu dulu, karena kita harus bikin material khusus dengan layer. Jadi nanti kita bisa masukin tekstur tersebut ke dalam material kita. Jadi kita bikin material, kasih nama mungkin m.scape, dan nanti ini buat landscape kita. Kita double klik ke dalam. Ini kita akan mulai main dengan node untuk menggabungkan ketiga tekstur yang udah kita download dari Quixel Bridge tadi ke sini. Sini content drawer, kalian ke Megascans, yaitu tadi kita downloadnya disimpan di dalam Megascan surface. Nah, ini 3 tadi udah ada. Di sini pasti akan ada 3 buah tekstur, yaitu tekstur base colornya, yang ini normal mapnya, dan ini nanti untuk ambient occlusion juga roughness-nya. Dari sini kita ambil 3-3-nya dengan pencet shift atau pencet control, diklik satu-satu, drag ketiganya, dan lakukan juga untuk ketiga yang lainnya. Susah di drag, mungkin dirapikan dulu ya. Nah, untuk menggabungkan ketiga tekstur tersebut kita perlu namanya node landscape layer blend. Nah, ini dia.
landscape layer blend ini nanti buat kita gabungin ketiga itu tadi. Dan landscape layer blend ini masih kosong, nggak ada apa-apa karena kita mesti menambahkan array elemennya dengan klik tombol plus di sini. Jadi pada saat plus dia akan bikin array satu buah, dan ini nanti name-nya ini kita kasih nama sesuai dengan yang tadi nama teksturnya biar nggak ketuker lah sebenarnya. Ini cuma buat penanda doang. Tadi kalau nggak salah yang ini untuk yang ini ya, ini tadi itu adalah yang sand. Jadi nanti berarti layer name pertama kita adalah yang ini sand, di situ yang ini rock, dan yang satu lagi mungkin yang ini adalah grass. Pencet tombol plus, kasih nama dari setiap array-nya supaya kalian nggak bingung. Jadi ada layer sand, rock, dan grass. Nah itu artinya nanti RGB dari setiap mereka ini tarik ke dalam layer sand-nya yang bagian base color dulu ya, karena nanti ini mau kita kasih masukin ke dalam base color. Jadi ini semua kita masukin nih base colornya kayak gini. Artinya ini nanti kita akan masukin ke dalam base color. Dan buat ngelompokinnya kita bisa kasih komen kayak gini. Kita pencet C pada keyboard. Kita boleh bilang ini adalah base color karena nanti kita akan bikin lagi 3 buah, yaitu normal map, ambient occlusion, dan juga roughness-nya. Jadi ini kita gampangnya sih ya, kita duplicate ya pakai Ctrl C Ctrl V, atau kalian bisa menggunakan Ctrl D buat nanti ke duplicate. Tentunya dibedain, yang ini berarti kasih nama ini untuk normal map, yang ini untuk kita bikin ambient occlusion, yang ini untuk roughness. Dari sini kalian tinggal drag sesuai dengan posisinya normal map ke dalam normal map. Khusus untuk ambil occlusion dan roughness, padahal sisa tekstur kita tinggal satu ya. Nah ini gimana? Karena untuk yang ambient occlusion kita hanya cukup mengambil channel yang warna merah, yaitu red, dari tekstur sampel yang ini nih, yang dia namanya adalah ORDP. Kita ambil yang merahnya aja. Dan untuk yang roughness kita ambilnya yang greennya sekarang. Nah ini dia, kita hampir jadi sekali lagi bagian base color berarti ambil yang base color, ambil RGB nya dari setiap dari tekstur-tekstur tersebut. Dan untuk bagian normal map ya kita ambil normal map, RGB nya dari setiap tekstur tersebut. Terakhir adalah ambient occlusion dan roughness, itu dibedakan antara channel red dan channel green. Channel red untuk ambient occlusion, channel green untuk yang roughness-nya. Tinggal ditarik sesuai dengan nama dari layernya. Dari situ kita tinggal hubungin deh ke landscape kita yang sekarang ini. Ini the base color, berarti kita tarik ke base color. Dan yang ini layer normal map, berarti kita masuk ke normal map. Dan ini ambient occlusion, kita masukin ambient occlusion. Dan ini roughness, kita masukin ke dalam yang bagian roughness. Dari sini material kita sudah siap untuk dipakai. Jangan lupa di apply dan juga di save. Ini udah boleh kita close. Dan sekarang kita bisa klik si landscape kita, cari di bagian materialnya. Nah landscape material ini kita arahin ke material yang udah kita bikin tadi. Kita kasih nama tadi landscape ya. Nah ini dia, kita masukin. Nah pada saat pertama kali kasih memang warnanya jadi aneh karena ini masih kecampur dan belum kita bikin layer sesuai dengan yang udah kita bikin tadi. Untuk memperbaikinya kita ke dalam landscape. Di dalam landscape itu kita masuk ke dalam paint. Nah di area bagian bawah ini adalah layer yang kita akan maksud. Kita akan bikin layernya sesuai dengan warna tekstur yang udah kita assign. Caranya adalah kita klik tombol paling kanan ini, judulnya create layer from assigned material. Lalu kita pencet, nah otomatis akan daftar nama-nama dari layer yang udah kita bikin tadi dan juga warna-warnanya. Tapi ini belum selesai karena kita harus pencet plus di sini, create layer info, dan kita pilih wake blended layer. Sebagai catatan, layer pertama yang kita masukkan wake blended layer adalah akan menjadi layer dasar kita. Jadi mungkin pilihlah yang paling basic buat kalian. Mungkin saya mau yang grass aja. Jadi pada saat pertama kali saya klik, langsung dia akan minta save kayak gini. Kita save aja dan dia akan bikin dia base-nya adalah grass layer itu. Nah, dia udah kebikin di sini ya, warna dasarnya. Lalu lakukan juga buat yang semuanya. Kalau ketiganya sudah kalian wake blended layer, jadi sekarang kalian tinggal pilih-pilih aja. Pada saat memilih, kalian kasih paint di sini. Jadinya dia nanti akan mewarnai area yang udah kalian arahkan ini dengan brushnya. Sama yang sandnya juga berarti bisa kalian bisa arahin ke warna. Jadi warna desain seperti ini. Nah ini dia. Jadi warnanya udah bisa kebentuk ya. Paling yang perlu kita perbaiki adalah tilingnya. Di sini kelihatan jelek banget karena tilingnya terlalu rapet ya. Di sini kalau kalian perhatikan yang baik itu yang grass maupun yang rock ini jelek banget karena rapat banget. Dan kita memperbaikinya kembali lagi ke landscape material kita. Kita double klik di landscape material pada landscape kita, atau bisa aja sih kalian ke content drawer. Tadi kan kita save di bagian tekstur ya. Double klik landscape-nya dan kita perlu bikin namanya layer coordinate. Di sini kita tambahin landscape layer coordinates. Nah, ini adalah koordinat untuk kita ngatur tilingnya karena tadi tilingnya terlalu rapet.
Terus ini kita drag aja ke UV masing-masing dari mereka ini nih, setiap untuk jenis kelompok teksturnya. Dan ini kita bisa ngatur mapping scale di sini. Ini masih 0, kita kasih mungkin 5. Kita klik apply. Oh ya, kita harus tadi side by side ya biar kelihatan, karena di sini harusnya langsung kelihatan tuh. Nah, ini kan sandnya udah mulai kelihatan enak tuh. Nah, sandnya udah lebih nggak serapat tadi ya. Nah, mungkin kita lakukan hal yang sama nih untuk yang rumputnya nih. Rumputnya kan masih rapat banget nih teksturnya, tilingnya, karena tadi ukurannya cuma 5. Kalau misalkan kita bikin lagi layer koordinatnya, ini mungkin juga jangan cuma 5, 10 mungkin. Terus juga ini kita duplicate, kita bikin untuk si yang rumput. Sebenarnya ya semuanya sih, biar kalian bisa mengatur kepadatan dari tilingnya itu. Nah, di sini 10, kalau kita klik apply. Nah, jadi jauh lebih enak lihat kan ya. Jadi kayak tilingnya itu repeatednya lebih lebar dibandingkan yang tadi. Kalau yang pasir nggak gitu kelihatan ya, karena mungkin tekstur pasirnya termasuk cukup seamless. Ya, dari situ kalian sudah bisa mulai mewarnai landscape kalian supaya punya tampilan yang lebih menarik. Ya, kurang lebih itulah dia sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching, keep learning, sampai jumpa di tutorial berikutnya.